Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Tri Nadia dengan NIM 2010 102033. Saya Latifah Adila dengan NIM 2010 102070. Saya Cindy Permata Putri dengan NIM 2010 102072. Ya, di sini Audina Widya Putri. Di video ini kami akan sharing tentang zakat peternakan. Untuk itu, mari kita simak sama-sama video ini. Artian zakat. Nah, di sini zakat secara etimologi atau bahasa merupakan kata dari zaka yang berarti numu, yang artinya itu tumbuh, ziyadah bertambah, nama kesuburan, toharoh yang artinya suci, dan berkah yang artinya keberkahan. Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu. Nah, zakat ini banyak jenisnya, termasuk zakat peternakan atau zakat hasil ternak. Zakat hasil ternak ini juga merupakan salah satu jenis zakat mal yang meliputi hasil dari peternakan hewan, baik yang besar seperti sapi, unta, ada juga yang sedang seperti kambing, domba, dan kecil seperti unggas dan lain-lain. Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nasab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya itu bertingkat. Sedangkan halnya yakni 1 tahun untuk tiap hewan. Nah, di dalam fikih, di antara hewan-hewan yang saya sebutkan di atas tadi, binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang menegaskan kewajiban zakat pada 3 jenis hewan tersebut. Mengapa hanya 3 macam binatang tersebut? Yaitu dikarenakan air susunya yang baik untuk kesehatan, mudah dikembangbiakkan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Hukum zakat peternakan. Nah, dasar hukum zakat peternakan ini terdapat di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada di dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Serta hadis riwayat Bukhari dari Abu Dzar, bahwa Nabi SAW bersabda, tiada seorang lelaki yang mempunyai unta atau lembu atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat berkeadaan lebih gemuk dan lebih besar dari di masa di dunia. Lalu ia menginjak-injakinya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap habis binatang-binatang itu mengerjakan yang demikian, kembali lagi mengerjakannya, dan demikianlah terus-menerus hingga selesai Allah menghukum para manusia. Syarat-syarat zakat peternakan. Nah teman-teman, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi dalam zakat peternakan. Di antaranya, yang pertama, jumlahnya mencapai nisab atau batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, telah mencapai haul, yaitu batasan waktu 1 tahun Hijriah atau 12 bulan Qamariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, digembalakan di tempat penggembalaan umum, yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali. Dan yang terakhir, tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah, dan sebagainya. Selanjutnya, pembagian hewan ternak. Hewan ternak sendiri digolongkan menjadi 4. Yang pertama ialah sa'imah atau dikembangbiakan, yaitu yang digembalakan di padang rerumputan bebas dalam waktu setahun, siap diperas air susunya dan dikembangbiakan. Nah, hewan golongan sa'imah ini wajib dizakat. Yang kedua, ma'lufah atau digemukkan. Sekalipun dapat diambil air susunya dan dikembangbiakan, hanya saja pemiliknya harus membeli makanan atau memanen tanaman untuk menjadi makanan hewan tersebut. Oleh sebab itu, ma'lufah ini wajib dizakat. Yang ketiga, amilah atau dipekerjakan, seperti unta yang disewakan pemiliknya untuk membawa beban di atas punggungnya atau dijadikan sebagai kendaraan. Nah, amilah ini tidak wajib dizakat. Dan yang terakhir,
mu'addoh ittijaroh atau diperdagangkan. Untuk hewan jenis ini tidak dikenai zakat peternakan, namun ia dikenai zakat perdagangan sebagaimana barang dagangan lainnya, baik hewan tersebut dipekerjakan atau digemukkan. Zakat unta. Nisab binatang ternak unta yaitu sebanyak 5 ekor. Seorang muslim yang memiliki unta di bawah 5 ekor maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, cara menghitung zakat unta bisa dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu unta 5-9 ekor wajib membayar zakat sebesar 1 ekor kambing. Lalu unta 10-14 ekor wajib membayar zakat sebesar 2 ekor kambing. Lalu unta 15-19 ekor wajib membayar zakat sebesar 3 ekor kambing. Nah, begitu seterusnya. Jika binatang ternak yang dimiliki mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung zakatnya setiap kelipatan 40 ekor wajib membayar zakat 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Untuk setiap kelipatan 50 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Lalu yang kedua, zakat sapi. Seorang muslim yang memiliki peternakan sapi apabila mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun, maka wajib membayar zakat. Nisab sapi adalah minimal 30 ekor. Nah, jika sapi yang dimiliki berjumlah di bawah 30 ekor, maka tidak wajib dizakatkan. Sini bisa kita lihat cara menghitung zakat sapi. Yang pertama, jika sapi yang dimiliki 30-39 ekor, maka wajib membayar zakat sebesar 1 ekor sapi jantan atau betina tabi. Umur 1 tahun memasuki 2 tahun. Lalu apabila sapi 40-59 ekor, maka wajib membayar zakat sebesar 1 ekor sapi jantan atau betina musinah. Selanjutnya, apabila sapi yang dimiliki bertambah kelipatan 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi jantan atau betina tabi. Jika jumlahnya berkelipatan 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor musinah. Zakat kambing. Jika seorang memiliki peternakan kambing selama 1 tahun dan telah mencapai nisab kambing adalah 40 ekor. Jika jumlah kambing yang dimiliki di bawah 40 ekor, maka tidak wajib untuk membayar zakat. Cara menghitung zakat kambing yaitu pertama, jika kambing berjumlah 40-120 ekor, wajib membayar zakat sebesar 1 ekor kambing usia 2 tahun atau 1 ekor domba usia 1 tahun. Jika jumlah kambing 121-200 ekor, maka wajib membayar zakat sebesar 2 ekor kambing atau domba. Jika jumlah kambing sebanyak 301-400 ekor, maka wajib membayar zakat sebesar 4 ekor kambing atau domba. Untuk perhitungan selanjutnya, jika jumlah kambing bertambah setiap kelipatan 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor kambing atau domba. Untuk nisab binatang ternak kerbau dan kuda setara dengan nisab sapi, yaitu sebanyak 30 ekor. Untuk nisab ternak unggas setara dengan jumlah uang 20 dinar. Dengan perkiraan 1 dinar sekitar 4,25 gram emas murni. Jika seorang muslim memiliki ternak unggas atau perikanan senilai 20 dinar dalam 1 tahun, maka diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5% dari total harga ternak yang dimiliki. Demikianlah penjelasan tentang zakat peternakan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dadah.